Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda cinta. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dari konten-konten saya sebelumnya ataupun ada suatu kekhilafan dalam sebuah kata, mohon dimaafkan. Baiklah para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk para keluarganya, para keturunannya, dan para pecinta-pecintanya. Baik, sesuai dengan judul, khasiat dari sebuah wadah suatu keilmuan itu amatlah sangat penting ya sahabat ya. Jadi apabila kita ingin belajar suatu keilmuan, kalau belum punya wadahnya, itu saya berharap lebih baik tidak usah belajar suatu keilmuan, khususnya keilmuan al-hikmah. Kita kalau mau belajar suatu keilmuan itu harus ada wadah, harus ada guru dan pembimbingnya, yang terutama guru dan satu wadah. Wadah ini apa sih? Fungsinya wadah ini untuk apa? Fungsi dari wadah tersebut adalah suatu tempat. Diibaratkan itu kalau kita ingin mengisi suatu air di dalam suatu bak ataupun ember, itu akan menampung dan jatuhnya pun akan bagus. Jadi jatuhnya itu tidak akan berantakan, akan tersusun dengan rapi, dan daya tampungnya itu cukup sempurna. Itulah guna dari wadah. Sebelumnya kita akan ngebahas masalah orang yang belajar suatu keilmuan tapi tidak mempunyai wadahnya atau tempatnya atau gurunya. Mungkin para sahabat pernah mendengar ya, orang yang belajar keilmuan itu stres atau gila, emosi yang sangat tinggi, mudah marah, bengong, ngomong sendiri, atau yang ya segala macamnya lah. Itu disebabkan karena satu, tidak punya guru, dan dua, tidak punya wadah tempat untuk keilmuan tersebut. Kalau para sahabat ingin belajar suatu keilmuan tidak punya wadahnya, saya berpesan bikin wadahnya dulu, bikin tempatnya dulu untuk tempat suatu keilmuan. Wadahnya ini berguna sekali dan amat sangat berguna. Fungsinya wadah ini untuk menyimpan dan menyaring suatu keilmuan. Apabila kita sudah mempunyai wadah tersebut, ilmu apapun akan masuk, akan ditampung dengan cukup rapi. Jadi itulah fungsi dari wadah. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana cara mendapatkan dari wadah tersebut? Caranya ada sahabat. Cara untuk belajar suatu keilmuan, tahap pertama harus guru, dan kedua kita pasti akan disuruh bikin wadahnya, entah dari guru ataupun dari diri kita sendiri. Kita harus punya wadahnya. Wadahnya itu adalah kita harus perbanyak zikir Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus perbanyak berzikir Bismillahirrahmanirrahim. Kali lagi ya, kita harus perbanyak berzikir Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih mesti Bismillahirrahmanirrahim?
Jadi gini sahabat, segala sesuatunya kalau kita ingin melakukan suatu tindakan, suatu kegiatan, apapun lah, khususnya bagi orang muslim ya, itu pasti akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Benar nggak? Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah suatu ucapan awal, pembuka. Dan saya telah diajarkan oleh guru saya, kalau kamu ingin belajar suatu keilmuan, kamu harus puasa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum saya belajar suatu keilmuan, saya disuruh oleh guru saya puasa Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 hari. Paham ya sahabat? Saya sebelum belajar suatu keilmuan itu disuruh puasa Bismillahirrahmanirrahim selama 3 hari. Hari pertama, ba'da sholat isya, kita berzikir Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3000 kali. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3000 kali. Puasa kedua, kita disuruh berzikir sebanyak 3000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan puasa terakhir, puasa penentu, itu sehabis pada sholat isya, kita berzikir Bismillahirrahmanirrahim dan selesai setelah azan subuh. Baru zikir bismillahnya bisa dihentikan. Jadi selama proses 3 hari ini, bagi yang telah memiliki pasangan suami istri, itu dihentikan dulu untuk berhubungan badannya. Dan puasa terakhir malam terakhir ba'da sholat isya, kita zikir Bismillahirrahmanirrahim sampai azan subuh. Apabila ngantuk, kita bisa berhenti sejenak. Lalu kita lanjutkan kembali zikirannya Bismillahirrahmanirrahim. Bagusnya gimana setelah malam terakhir atau malam pertama, malam kedua, dan malam terakhir? Itu bagusnya dalam keadaan hening. Kalau memang sahabat mau, lampu boleh dipadamkan. Kalau memang lampu mau diterangkan, harus mempunyai ruangan khusus agar tidak terpecah konsentrasi sahabat di saat berzikir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Fungsinya untuk membuka segala sesuatunya. Kalau kita tidak mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Segala sesuatunya apabila kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya sahabat ya. Sekali lagi saya ingatkan, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah wadah untuk menampung suatu keilmuan. Kalau kita sudah mempunyai keilmuan, kalau kita sudah mempunyai wadahnya, itu insya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat akan masuk dan akan tersusun sangat rapi sekali. Puasa Bismillahirrahmanirrahim selama 3 hari. Puasa Bismillahirrahmanirrahim selama 3 hari. Jadi sahabat, kalau ingin menjalankan puasanya, itu niatnya puasa hajat. Jadi puasa Bismillahirrahmanirrahim itu gunanya untuk wadah suatu keilmuan bagi sahabat yang ingin belajar suatu keilmuan. Fungsinya amat sangat banyak. Salah satunya, segala sesuatu yang kita takutkan kayak stres, gila, itu insya Allah jauh kalau kita sudah mempunyai wadahnya. Baiklah sahabat, saya rasa itu dulu sharing kita tentang masalah keilmuan. Berbagi itu indah. Insya Allah bermanfaat untuk para sahabat, keluarga, dan orang banyak, khususnya bagi yang sedang menjalani suatu keilmuan al-hikmah. Insya Allah bermanfaat. Jangan lupa bikin wadahnya sebelum kita menjalankan suatu keilmuan. Kita harus punya tempatnya agar kita tidak stres, tidak gila, dan tidak ngaco. Harus punya guru, harus punya pembimbing. Baik sahabat, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam tanda cinta.